Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan sebuah video terkait dengan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kleptomania menggunakan teknik CBT, yaitu strategi coping. Selamat menyaksikan. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, baik, silakan duduk. Baik, terima kasih. Oke, jadi kamu yang bernama Cindy Nurwahidah ya? Iya Pak, betul. Saya yang namanya Cindy. Oh ya, jadi Cindy, kedatangan kamu kemarin ada apa nih? Kurang tahu sih Pak, soalnya tadi wali kelas saya yang ngomong kalau saya disuruh ke ruangan BK berhubungan Bapak. Iya betul. Jadi di sini Bapak ingin membahas sesuatu nih dengan Cindy. Nah, di sini kita akan mengadakan sesi konseling individu nih. Sebelumnya Cindy tahu nggak apa itu konseling individu? Atau sebelumnya Cindy pernah mengikuti sesi konseling? Belum sih Pak, ini baru pertama kali saya melakukan sesi konseling individu. Oke, berarti ini pertama kalinya kamu dengan saya ya? Iya. Oke. Sebelum memulai sesi konselingnya di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling individu. Nah, jadi konseling individu ini merupakan suatu bantuan yang diberikan kepada guru BK kepada siswanya. Jadi sekarang ini posisinya saya sebagai guru BK Cindy, yaitu dan Cindy sebagai siswanya. Yang dimana konseling ini sedang mengalami suatu masalah. Tujuannya itu untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang kamu alami di sini. Bagaimana Cindy? Apakah sudah dapat dipahami? Sudah Pak, sudah sedikit mengerti. Bagus. Kalau begitu, di dalam konseling ini ada yang namanya asas ya. Ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana kamu bebas nih menceritakan apa yang Cindy alami atau Cindy rasakan sekarang. Nah, secara detail gitu, tanpa harus takut apa yang akan dibocorkan ke orang-orang. Tidak perlu takut, karena di sini kita akan menjaga kerahasiaannya. Dan selanjutnya itu ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi Cindy bebas nih terbuka apa saja yang Cindy alami. Kita sama-sama terbuka aja lah, jangan perlu takut. Dan terakhir atas asas kesukarelaan. Jadi Cindy kan tadi datang dipanggil oleh wali kelas suruh datang sini kan. Jadi Cindy datang ke sini sukarela apa tidak nih? Iya, gimana ya Pak? Soalnya kan ada yang manggil wali kelas, jadi ya harus nurut sih Pak. Oke, nah tadi udah ada asas kerahasiaan keterbukaan, selanjutnya ada asas kesukarelaan nih. Tadi kan Cindy datang ke sini karena dipanggil oleh wali kelas kan. Iya Pak. Cindy ke sini sukarela nggak nih untuk bercerita dengan Bapak? Ya nggak tahu sih Pak. Karena kan ya tadi kan nggak tahu kalau bakal dipanggil ke ruang BK buat ngapain gitu. Oke, jadi Cindy walaupun begitu sukarela kan datang ke sini. Iya. Oke. Dari Bapak yang jelaskan, Cindy udah paham belum? Sudah sedikit paham sih Pak. Oke, baiklah, seperti itu. Nah, sekarang sesi konseling kita terbatas ya waktunya. Cindy, waktunya itu sekitar 30-45 menit saja. Semoga dengan waktu yang singkat ini kita bisa menyelesaikan dan mendapatkan solusi nih dari sebuah permasalahan yang kamu alami. Jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jika masalahnya belum terselesaikan atau kamu masih belum puas gitu dengan sesi konseling kita yang kita lakukan, kita bisa mengatur ulang jadwal konseling kita dan kita bisa melakukan sesi konseling berikutnya nih. Jika sebelumnya 45 menit masalah sudah terselesaikan, maka kita selesaikan sesi konseling kita di detik itu juga. Jadi sini tidak perlu takut. Baik Pak, saya mengerti. Jadi apakah Cindy bersedia nih melakukan sesi konseling dengan Bapak? Iya Pak, saya bersedia melakukan sesi konseling. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai sesi konselingnya nih, apakah sudah merasa nyaman dengan duduknya sekarang? Jika belum, buat posisi duduk yang tenang terlebih dahulu sebelum kita melakukan sesi konseling. Oke, relax dulu, tarik nafas. Teruskan.
Oke, kalau udah merasa nyaman, sebelumnya kamu tahu nggak kenapa wali kelas dan bapak memanggil kamu nih ke sini dan mengajak kamu melakukan sesi konseling? Tidak tahu ya Pak. Saya nggak tahu kenapa bapak manggil saya. Saya ke ruang BK karena saya merasa saya tidak berbuat masalah. Kenapa saya dipanggil ke ruang BK? Oke, begitu ya. Jadi bapak di sini tuh mendapatkan laporan nih dari guru kelas sekaligus teman-teman kelas kamu di sini, bahwasannya di dalam kelas teman-teman kamu itu sering kehilangan barang serta uang gitu. Bapak tidak tahu sih kejadiannya seperti apa yang pasti. Cuman teman-teman kamu ini sering melaporkan bahwa sering sekali kehilangan, dan yang bapak tahu bahwa di setiap kelas kan terdapat CCTV nih sini yang dapat dijadikan bukti kuat yang terkait kejadian yang beberapa waktu belakangan ini nih sering terjadi, kayak pencurian yang teman-teman kamu laporkan ke bapak. Jadi nih, apakah Nak Cindy merasa pernah mengambil barang-barang tersebut, barang-barang teman kelas Cindy? Tidak Pak, saya tidak pernah mengambil barang dan uang milik teman-teman saya Pak. Karena saya kan punya uang Pak. Kenapa saya harus ngambil uang mereka, barang-barang mereka? Kalau CCTV mungkin Bapak salah lihat paling. Baik Nak Cindy, kalau begitu jika kamu tidak merasa mengambil uang atau barang-barang milik teman-teman kamu nih, bapak punya bukti kuatnya yang bisa membuktikan bahwa itu kamu. Apakah kamu siap untuk melihatnya? Iya boleh. Baik, nih di laptop saya ini sudah terdapat potongan CCTV bukti bahwa kamu yang telah mengambil barang serta uang milik teman-teman kamu. Apakah kamu siap melihatnya? Iya Pak, baik. Coba saya lihat. Saya lihatkan ya. Nah, di sini nih waktu di kelas, di sini nih. Apakah itu kamu tuh? Kamu sedang mengambil uang di tas ke teman-teman kamu. Ini lihat nih dari rekaman CCTV nih, bapak mulai ya. Nah, kenapa di CCTV terlihat jelas muka saya Pak? Kan kenapa Bapak bisa mengetahui ini? Nah, kan kita bisa melihat dari CCTV ini Cindy bahwa yang mengambil barang dan uang milik teman-teman kamu itu adalah kamu kan. Jadi apakah Cindy sekarang sudah mengakuinya bahwasannya orang tersebut nih jelas terlihat wajahnya itu Cindy? Iya Pak, memang benar saya yang di CCTV itu. Saya yang mengambil barang-barang dan juga uang milik teman-teman saya Pak. Jadi ternyata di saat kamu diam dalam kelas dan teman-teman kamu keluar kelas gitu untuk istirahat atau kegiatan lainnya itu, ternyata kamu diam-diam melihat isi tas kawan-kawan di kelas kamu untuk mengambil barang-barang maupun uang milik teman-teman kamu ya sih. Iya Pak. Baik, jadi Bapak ingin bertanya nih, mengapa kamu sangat berani di sini melakukan hal-hal tersebut, mengambil uang maupun barang-barang milik teman-teman kamu? Iya, karena saya ingin, karena saya ingin Pak. Makanya saya berani. Tapi sebenarnya saya juga merasa takut Pak. Oke, jadi Cindy sebelumnya kamu ingin mencuri itu ada yang kamu rasakan nggak? Apakah kamu merasa stres, cemas, atau perasaan lain yang muncul ketika kamu ingin melakukan sesuatu? Iya Pak, saya merasa sangat cemas dan stres sebelumnya. Tapi saya juga nggak tahu kenapa. Saya memiliki dorongan yang sangat kuat gitu Pak untuk mencuri. Tapi saya juga nggak tahu Pak kenapa. Saya juga merasa kayak ada sesuatu yang dalam diri saya yang mengatakan saya harus melakukan ini tanpa alasan yang jelas gitu Pak. Oke, Bapak paham nih ya dengan apa yang kamu ceritakan tadi. Lalu apa yang kamu rasakan setelah kamu berhasil mengambil barang tersebut? Ya setelah saya melakukan itu saya merasa lega sih Pak. Tapi itu cuma sebentar Pak. Setelahnya saya merasa takut dan malu Pak. Baik, Bapak paham nih jika kamu merasa takut dan malu, dan hal itu sangat bagus sih karena berarti kamu sadar bahwasannya perbuatan yang kamu lakukan itu salah dan itu melanggar peraturan sekolah juga. Lalu bagaimana perasaan kamu saat ingin mencuri tersebut? Ya perasaan saya ya sangat menggebu-gebu gitu Pak.
saya sangat ingin sekali mengambil barang-barang itu. Jadi perasaan Cindy itu sangat ingin gitu ya? Iya. Jika kamu merasa ingin sekali mencuri, pernah nggak kamu melakukan suatu hal gitu atau kegiatan lainnya untuk mengalihkan keinginan kamu untuk mencuri barang tersebut? Jadi ketika kamu ingin mencuri barang teman gitu, kamu pernah nggak mengalihkan untuk jangan mengambil barang itu? Ya belum pernah sih Pak, karena kan ketika saya ingin mencuri, saya selalu menuruti keinginan saya gitu. Jadi saya nggak kepikiran Pak sama sekali untuk melakukan hal itu. Oke, jadi kamu selalu menuruti keinginan kamu gitu ya. Jadi hal yang memicu kamu untuk memiliki keinginan mencuri itu apa? Ya jadi gini ya Pak, saya itu kalau ngelihat teman-teman saya senang memiliki barang-barang yang lucu, yang branded gitu, saya jadi memiliki keinginan untuk memiliki barang punya teman saya itu Pak. Oke, jadi kamu sekolah dengan barang-barang yang lucu nih teman, keinginan juga pengen punya tapi nggak kesampaian gitu. Iya. Jadi ketika di depan mata kamu karena sesuatu barang kamu ulang ya sampai situ tadi kan udah keinginan gitu. Oke, jadi ketika kamu melihat teman-teman kamu senang di depan mata kamu karena sesuatu barang, kamu tiba-tiba memiliki keinginan untuk mengambil barang tersebut. Iya. Oke, kamu pasti tahu kan mencuri itu hal yang tidak baik. Sekarang bapak tanya deh sama Cindy nih, kamu tahu nggak sih dampak dari mencuri barang milik teman-teman itu apa? Iya sih Pak, saya tahu kalau mencuri itu punya dampak yang besar untuk diri saya sendiri. Saya merasa bersalah dan malu. Kadang-kadang saya juga jadi takut kalau orang tahu, dan itu yang bikin saya merasa tidak nyaman di sekolah. Saya juga jadi mikir, kalau terus-terusan kayak gini, saya bisa kehilangan kepercayaan dari teman-teman dan guru. Nah, untuk orang lain, mencuri itu bisa bikin mereka kehilangan atau bahkan marah. Misalnya, kalau saya ngambil barang mereka tanpa izin, mereka pasti akan merasa tidak dihargai, marah, kesel, bahkan nangis. Dan itu bisa merusak hubungan saya dengan mereka dan bikin suasana di kelas jadi nggak enak. Jadi ya saya sadar bahwa tindakan ini bukan hanya merugikan diri saya sendiri Pak, jadi merugikan orang lain juga. Oke, Bapak senang nih kalau kamu sudah terbuka seperti yang kamu ceritakan tadi. Jadi kamu bisa melihat sendiri kan dampak dari tindakanmu, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan itu langkah yang sangat bagus loh. Sekarang Bapak ingin tahu nih, setelah kamu mengambil barang tersebut dan juga uang milik teman kamu itu, apa yang kamu lakukan terhadap barang-barang atau uang yang kamu curi tersebut? Ya, setelah saya mengambil barang ataupun uang dari teman-teman saya, ya saya biasanya merasa sangat bersalah dan malu. Saya tidak pernah sengaja ingin membuat mereka kecewa atau merasa dirugikan. Saya tahu ini tidak benar ya Pak, tapi saya tidak bisa mengontrol diri saya sendiri. Saya biasanya kan menyimpan barang-barang yang saya ambil di tempat yang rahasia, seperti di bawah tempat tidur atau di tempat yang tidak terlihat. Saya tidak pernah menggunakan barang-barang tersebut, tapi saya merasa lebih baik ketika saya memiliki barang mereka di tangan saya, Pak. Saya tidak tahu mengapa saya merasa begitu, tapi saya merasa seperti saya memiliki sesuatu yang penting. Untuk uang, saya biasanya kan menyimpannya di tempat yang sama dengan barang-barang lainnya. Saya tidak pernah menggunakan uang tersebut untuk membeli sesuatu, tapi saya merasa jadi aman ketika saya memiliki uang di tangan saya gitu, Pak. Saya tahu ini tidak benar dan saya sangat ingin berhenti melakukan ini. Saya
hanya tidak tahu Pak bagaimana caranya menghentikannya. Saya merasa seperti saya sedang berjuang dengan diri saya sendiri dan saya tidak tahu bagaimana mengalahkan keinginan saya yang seperti ini. Oke, semoga terima kasih nih Cindy sudah berbagi hal itu. Bapak sangat mengerti nih bahwa itu bukan tindakan yang Cindy inginkan, tapi Cindy ingin bisa mengontrol diri Cindy. Nah, jika Cindy merasa bersalah, apakah Cindy pernah berpikir gitu ingin mengembalikan barang-barang ataupun uang yang Cindy pernah curi? Iya sih Pak, saya pernah memiliki pikiran ingin mengembalikan barang itu setelah saya mengambil barang. Saya merasa sangat bersalah dan malu. Saya tidak pernah sengaja ingin membuat orang lain kecewa dan merasa sangat dirugikan. Saya hanya tidak bisa mengontrol diri saya itu. Saya seringkali memikirkan tentang bagaimana cara mengembalikan barang yang saya ambil, tapi saya tidak tahu. Saya khawatir Pak, jika saya mengembalikan barang-barang tersebut terus ada orang lain yang tahu bahwa saya yang mencurinya dan saya merasa lebih malu lagi Pak nanti. Bisa stop dulu nggak sih? Ya. Oke, jadi Cindy pernah memiliki keinginan nih untuk mengembalikan barang-barang tersebut ya Cindy. Tapi Cindy belum tahu bagaimana cara mengembalikannya, betul? Iya Pak, benar. Baik, kalau Bapak boleh tahu nih, bagaimana hubungan Cindy dengan teman-teman Cindy sekarang? Ya, hubungan saya dengan teman-teman di kelas saya sekarang agak rumit sih Pak. Sebelumnya saya pernah merasa dekat dan akrab dengan mereka. Kami sering bercanda dan saling membantu satu sama lain. Ya, tapi belakangan ini setelah beberapa kali mencuri, saya merasa mereka mulai menjauh karena mereka mungkin curiga dan merasa tidak nyaman dengan dekat dengan saya Pak. Saya juga merasa tidak enak untuk bergaul seperti dulu. Saya takut mereka akan tahu tentang apa yang saya lakukan dan itu membuat saya merasa terasing. Kadang saya ingin berbicara dengan mereka dan menjelaskan semuanya, tapi saya tidak tahu bagaimana cara melakukannya tanpa membuat mereka marah dan kecewa. Nah, tapi saya tidak tahu Pak bagaimana cara melakukannya tanpa membuat mereka marah dan kecewa. Jadi sekarang saya lebih sering menyendiri dan tidak terlalu aktif dalam kegiatan kelas. Saya berharap bisa memperbaiki hubungan ini, tetapi saya juga merasa bingung Pak bagaimana cara melaluinya. Oke, baik, sebelumnya terima kasih nih Cindy sudah berbagi tentang perasaan Cindy. Bapak mengerti bahwa situasi ini mungkin sangat sulit ya bagi Cindy, dan juga penting untuk Cindy tahu bahwasannya perasaan trusting itu normal ketika seseorang mengalami masalah seperti ini. Jadi mari kita coba cara untuk memperbaiki hubunganmu dengan teman-teman kamu. Mungkin kita bisa memikirkan bagaimana cara membangun kembali kepercayaan mereka. Apakah kamu ingin mengambil langkah-langkah kecil yang bisa ingin kita mulai untuk mulai berinteraksi dengan teman-teman lagi, atau mungkin sini ada hal lain yang ingin disampaikan tentang perasaan Cindy? Iya Pak, saya juga pengen tahu bagaimana cara saya bisa berinteraksi lagi sama teman-teman saya Pak. Dari apa yang kamu ceritakan tadi dari awal sampai sekarang itu Bapak sudah mengerti nih bagaimana situasi kamu. Mungkin cara dari Bapak sendiri itu yang pertama itu mungkin Cindy mengembalikan barang-barang terlebih dahulu pada teman Cindy yang telah Cindy curi, dan kemudian Cindy meminta maaf kepada teman Cindy dan berikan kejelasan mengapa Cindy melakukan hal tersebut. Karena kan Cindy kan mengalami bisa disebut mengalami kleptomania, yang dimana Cindy itu ada rasa ingin dorongan gitu, ingin mencuri bukan karena apa-apa juga, karena rasa ingin aja itu untuk mencuri. Mungkin nanti teman-teman Cindy mungkin dapat mengerti keadaan Cindy dan juga itu bisa memperbaiki hubungan Cindy dengan teman-teman Cindy. Sejauh ini Cindy paham atau ada yang ingin ditanyakan? Iya Pak, baik. Nanti saya akan mencoba untuk
memberikan barang, sekaligus saya meminta maaf kepada teman-teman saya. Oke, mungkin terima kasih nih atas kepedulian Cindy untuk melakukan hal tersebut. Dan juga Bapak ingin mengajari sesuatu nih terkait dengan ketika Cindy ingin punya dorongan melakukan hal tersebut. Oke, jadi Bapak ingin memberikan suatu tips nih ketika dorongan itu muncul, Cindy bisa mengalihkan dorongan tersebut dengan hal-hal positif gitu. Misal seperti Cindy melakukan olahraga atau melakukan hobi Cindy, seni ataupun hal lainnya yang dapat mengalihkan perhatian ketika dorongan itu akan terjadi gitu. Dan juga untuk mengatasi stres itu Cindy bisa ini nih ketika Cindy stres itu ingin dorongan itu muncul pada Cindy secara tiba-tiba, mungkin Cindy bisa latihan pernapasan gitu 5 menit ketika stres terjadi supaya rasa cemasnya itu hilang. Mungkin meditasi pikiran juga bisa. Dan juga ketika situasi di mana Cindy sendirian gitu kan, Cindy merasa ingin terdorong gitu, ingin mencuri, bisa ada suatu mantra positif gitu bisa Cindy ingat gitu. Cindy kayak ngomong dalam hati gitu, saya bisa mengatasi perasaan ini tanpa mencuri, saya bisa mengatasi perasaan ini, saya bisa mengatasi perasaan ini. Cindy terus gitu ngomongin dalam hati supaya tidak tergoda untuk mencuri gitu. Sampai sini Cindy paham? Oh iya, jadi ini ya Pak, kalau ketika saya merasa stres dan punya keinginan untuk mencuri, saya berusaha untuk meyakinin diri saya sendiri ya Pak, buat ya saya nggak akan mencuri lagi. Iya betul. Dan juga yang tadi Bapak omongin, jadi bisa ketika ada dorongan tuh melakukan aktivitas yang tadi Bapak omongin. Iya Pak. Oke. Saya nanti akan mencoba seperti yang Bapak bilang tadi. Oke, dari sesi konseling ini kan kita udah tahu nih bagaimana solusinya sudah didapatkan oleh Cindy tadi, dan juga saya berikan sedikit tips itu kan. Saya simpulkan sedikit tentang solusinya itu seperti ketika dorongan itu terjadi, Cindy bisa merelaksasi diri Cindy, latihan tarik nafas selama 5 menit ataupun melakukan aktivitas lain ketika dorongan itu muncul seperti olahraga, melakukan hobi Cindy ataupun seni. Dan juga ketika dorongan itu muncul sendiri gitu di ruangan, Cindy mungkin bisa keluar mencari tempat ramai supaya tidak terjadi hal itu. Bagaimana Cindy, perasaan Cindy setelah konseling dengan Bapak? Ya awalnya sih ya takut ya Pak, karena tadi takut dimarahin apa gimana, tapi ya setelah konseling ini saya merasa sedikit lega sih Pak. Alhamdulillah ya. Jadi perasaan Cindy sudah sangat lega gitu ya? Iya Pak. Oke, semoga perasaan atau gejala Cindy itu lekas membaik ya. Iya Pak, insyaallah. Oh, baik, mungkin karena solusi kita sudah ketemu, mungkin sesi konseling sudah berakhir. Namun jika Cindy merasa nih dorongan itu masih ada, Cindy bisa datang kemari lagi bercerita dengan Bapak untuk menindaklanjuti hal-hal yang lainnya. Kita bisa berbicara untuk cari solusi yang baru gitu. Baik, bagaimana Cindy? Iya Pak, baik. Saya paham. Oke. Semoga lekas membaik ya Cindy. Iya Pak. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, hati-hati. Iya. Buat yang lain. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi